ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tampil ini? Udah, Uswab. Sudah. Recording in Di progress. ayat 12 dan 13. Pekan ini kan kita belajar 13 sampai 16 ya. Di ayat 12-13 ada kata ini. Sodakoh. Di ayat 13-nya ada kata ini. Ini tunggal, ini jamak. Sodakotan, jamaknya sodakotin. Artinya sedekah. Sodakotin artinya banyak sedekah, beberapa sedekah. Kalau tunggal, dalam bahasa Arab namanya mufrad. Jamak dalam bahasa Arab jam. Sodakotun, sodakot. Madrasatun, jadi madrasah dah. Tolibatun, artinya siswi. Tolibatun, artinya apa? Siswi atau mahasiswi. Katibatun, katibat, penulis perempuan. Jadi kalau Bunda Lucy atau Bunda Kasia, Bunda Mega, Bunda Astina yang nulis buku, nah itu disebut katibatun.
Tapi kalau mereka semuanya katibatun, perempuan-perempuan yang menulis. Usbod Ini bertanya. rumus, ini Kalau laki-laki rumusnya, apa, Usbob? ini rumusnya. Tar dulu Bunda. Rumusnya adalah mufradnya kalau ada tak marbutoh, di sini rumusnya ditambah dengan alif dan tak. Jadi sodakotun jadi sodakotun. Ini rumus. Alifnya kelihatan Usbod. Alifnya nggak kelihatan. Bagi saya Begini kelihatan ya, ada Usbod. Maaf. ada. Ini disebut, kalau pengen tahu namanya, jamak muannas salim. Bentuk normal ini jamak artinya jamak, muannas perempuan, salim normal. Bentuk nama, bentuk normal dari jamak yang perempuan. Sodakoh itu termasuk perempuan. Jam'u muannas salim. Jam'un muannasun salimun. Jamak muannas salim. Lawannya Usbod. Lawannya jamak muzakkar salim, yang laki-laki. Usbod izin bertanya. Iya Bunda, setelah silakan. Iya, kalau tadi kan arti jamak banyak ya. Kalau yang apa sama juga dengan arti bertambah terus gitu. Maksudnya? Jadi eh, tanda alifnya itu kan tanda jamak ya. Iya. Tapi ada juga yang artinya sedekahnya itu bukan cuma banyak tapi bertambah terus. Itu apa ya? Bertambah terus. Eh, Kayak kayaknya pernah deh. iya, iya. Nanti saya cari Bunda. Tapi ini kita lagi bicara tentang tunggal dan jamak perempuan ya. Lagi ngejelasin sodako dan sodakot dulu Bunda. Terima kasih Usbok. Iya, baik. Sudah, ayo Bunda semuanya? Sodakotan, sodakotin. Nulisnya boleh seperti di mushaf atau menulis seperti ini sodakotnya. Sama-sama benar. Tapi perhatikan kalau tanpa alif, perhatikan ininya harus tegak. Kalau tidak tegak, harokatnya maka salah. Sebab mungkin maksud Bunda tadi itu dalam kalimat utul ilma darajat, mungkin derajatnya bertambah-tambah. Betul tak kira-kira? Ya, bukan bertambah-tambah, asalnya jamak dari darajat, darajah. Jadi banyak darajat. Bertingkat-tingkat ya. Ya. Nah, itu juga kita sudah lewati itu. Ini jazakallah Ayah Pardi. Darajatun. Darajatun ini pernah jadi Menteri Keuangan Indonesia.
jamaknya darajat. Nah, darajatun, darajat. Ada di ayat berapa tuh? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. 11. Ayat 11. Sudah? Sudah, Ustaz. Belum? Kalau sudah mau, Sudah, Ustaz. sudah ya. Kita lanjut ya. Kata berikutnya buat ayah bunda yang masih baru dan yang lama juga perlu tahu, perlu ulang-ulang. Ini kalimat ini, frasa ini dalam Al-Quran diulang ratusan kali. Fa'akim as-salat. Wa'atus zakat. Ini sudah harus hafal cara nuliskannya. Karena diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Fa'aqimus salata wa'atus zakat. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Fa'aqimus salat wa'atus zakat. Ini frasa ini dalam Al-Quran ada ratusan kali disebut. Fa'aqimus salat wa'atus zakat. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Itu pada wa'akim musolata itu pada akimunya itu wawu sama alif nggak ada harokatnya. ya, Apa karena ya? sudah bunyinya ke sod itu Bunda. Oh, Wa'aqimus salat. Mau oh, dikasih harokat begini juga boleh sama Bunda. Oke. ya. Kalau mau dikasih harokat ini boleh. Sukun harusnya. Tapi karena sudah dibunyikan ada alif samsiahnya sod, jadi fa'aqimus Oh. salat. Wan Usbok mau tanya, Ya, yang Fa'atim Hamzahnya itu boleh ditulis atau boleh harus ditulis Bun. Jadi atau sebenarnya kalau ada nggak usah alif ditulis? berbunyi, Ya, itu hamzah. Kalau ada ya. alif tidak berbunyi, maka itu alif. Jadi tidak ditulis nggak apa-apa ya Usbok? Tidak ditulis nggak apa-apa, tapi kalau dia berbunyi itu pasti hamzah.
Seperti Ah. kalimat ini, seperti kata ini. Ini saya nggak tulis hamzahnya, tapi dia bunyi wa atuz zakah. Sementara dua alif ini tidak ada bunyinya nih. Perhatikan, dua alif ini tidak ada bunyi. Kalau alif berbunyi itu pasti hamzah. Pakai terus Bob. Ya, Fon. Saya boleh tanya, Silakan. untuk as-sholat yang alifnya itu, alif la-nya itu, alifnya nempel di lam atau tidak, Usbok? Nempel di lam, jadi lam alif. Jadi As-sholat. mepet ya Ustaz, dengan. Iya, mepet. Makasih, Usbok. Ya. Fa'aqimus salata wa atuz zakata. Bunda sudah harus hafal cara nuliskan ini. Karena sekali tahu, maka terus-terusan bakal ketemu. Dan Usbok ingetin lagi. Fa'aqimu, jangan lupa waw dan alifnya. Nggak pakai alif pasti salah. Wa'atu, waw dan alifnya. Nggak pakai alif salah pasti. Dan perhatikan juga di dua ini. Ini alifnya ada dua. Ini alifnya ada dua. Banyak Usbab dapetin alifnya cuma satu. Salah pasti. Di atasnya ada tanda panjang ya Usbab selalu. Yang di mana? Di wawunya akimu itu atasnya berarti tanda dipanjangkan. Ya itu alif itu. Oh, alif di Itu, atas alifnya. iya. Panjang. Waw dan alif bukan tanda panjang. Oh, wawu dan Sudah? Izin bertanya, Usbok. Silakan. Itu yang di lingkar tadi waw dengan alif aqimus shalah tadi itu menunjukkan jamak ya, Usbok. Jamak. Terus nunnya dikemanakan itu, Usbok? Itu nggak ada nun, Bunda. Ini fi'il amr. Fi'il amr buat antum. Oh ya. Oke. Tidak ada nun. Lepas itu yang as-shalah itu alif lamnya itu apa maknanya itu, Usbok? As-sholat itu alif lamnya adalah sholat di ta'rif itu. Ta'rif. Ta'rif. Oke, baik. Baik, Usbok. Terima kasih. Lanjut. Tanya Usbok boleh. Silakan yang mau nanya. Yang tulisan az-zakat K-nya itu bisa ada juga pakai waw ya, Usbok? Iya. Bunda kalau mau lihat dari mushaf silakan contoh mushaf. Tapi yang mushaf itu penulisan Saudi biasanya susah. Yang saya tunjukkan ini yang lebih mudah. Iya, Usbok. Jazakallah khair. Jazakillah. Sudah? Lanjut Sebab kita. satu lagi apa sebab kalau ada kalimat wa'atawu zakah itu apa bedanya? Kalau yang ini wa'atu zakah adalah fi'il amar, wa'atawu zakah adalah fi'il madi. Ya. Kalimat berikutnya yang sering benar dalam Al-Quran. Ayah Bunda harus bisa menuliskannya. Alam taro. Alam taro. Di ayat 14. Alam taro ilal ladina tawallaw. A-nya artinya apakah?
Hanya artinya apakah lam belum atau tidak. Taro engkau lihat. Alam taro. Dalam Al-Quran, ayah bunda sudah belajar alam taro. Bunyinya apa aja? Alam taro. Kaifa fa'ala rabbuka. Biasa bil. Terus alam taro apa lagi? Alam taro ilal ladina Alam taro ilal ladina amanu wa amilus. Alam tara kanat lahum jannah. Alam taro annallahu ya'lamu. Alam Nah, taro Alam taro ilal ladina min qablikum. jadi alam udah tara banyak kan ilal alam taro kan kita ketemukan. Iya. Nah, jadi itu alam taro. Ladina nuhu. Dan lam ini asal kata taro ada lagi nih. Taro. Engkau lihat. Yaro. Dia melihat. Tarawna. Kalian melihat. Maka kemasukan taro, kemasukan lam sebelumnya, maka dia berubah menjadi taro. Yaro jadi alam yaro. Tarawna jadi alam tarau. Karena ada lam, semuanya berubah menjadi istilahnya jazm. Apa buat jazan apa buat? Jazm itu istilah membuat dia berubah. Berubah menjadi jazm nanti ciri-cirinya Ayah Sadirman jadi sukun. Salah satu cirinya sukun atau hilang. Hilang. Hilang huruf. Ini hilang nih. Ini hilang. Kalau yang jadi sukun, misalnya kata bayak tuh. Saya tulis di sini ya, biar tahu. Ini jadi sukun sekarang. Yak tubuh asalnya. Begitu masuk ke lam, jadi alam yak tub. Dia jadi sukun. Ujungnya. Nah, nasibnya begini disebut jazm. Jazm itu bahasa Arabnya artinya buntung. Ciri-cirinya dia sukun atau jadi hilang huruf. Apa artinya sebab Buntung jazm. buntung? Untung. Izin Ustaz, taraina itu artinya apa? Taroina. Ya belum tahu. Ya taraina. Atas kan engkau lihat, yang melihat, yang terakhir, yang tarauna, yang ketiga. Tarawna. Tarauna. Kalian. Iya. Kalian lihat. Jazakallah. Ya. Jadi kalau masuk lam tarau. Alam tarau. Dalam Al-Quran ada alam tarau ilal ladzi. Alam tarau. Apakah
tidak kalian lihat. Kalian. Sudah? Belum, Oh, belum. belum Ustaz. Jadi alam taro, nah, buat ayah bunda yang baru maupun yang lama sudah harus tahu karena frasa ini diulang-ulang puluhan kali dalam Al-Quran, alam taro. Maaf, Usbab, jadinya itu Yaro yang pakai apa tuh alif bengkok ya dengan Iya. yang Yaro tidak itu apa bedanya, Usbab? Bedanya hilang itu bunda. Ah, Yang oh, merah itu jadi hilang. Kemasukan lam jadi yaro tanpa alif bengkok. oh, Alif bengkoknya oke. nggak ada. Oh iya. Yes. Kasih. Jadi jazm itu atas pertanyaan Aisyah Dirman tuh nasibnya bisa jadi dua. Satu sukun seperti yaktubu jadi yaktub atau hilang huruf seperti taro, ujungnya hilang. Yaro ujungnya hilang. Tarauna nunnya hilang. Berganti jadi alif. Ya, makasih. Ya, Boleh tanya Usbab, iya silakan bunda. alif bengkok itu fungsinya apa ya Usbab? Saya kadang bingung itu ada titik Iya. atau kayak iya itu. Fungsinya nggak dari sananya bunda. Jadi bahasa Arabnya sudah begitu. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dibuat alif bengkok sama orang Arab. Bob, izin mau tanya, Usbob. Iya. Masih Itu taro yang ro-nya itu fathahnya itu nggak berdiri, tapi yang yaro itu berdiri. Itu Iya. apa memang berbeda gitu ya, Usbob? Dua-duanya benar bunda. Oh, dua-duanya boleh ya? Iya. Kalau misalnya yang yaro itu kita nggak usah berdiri, boleh juga, Usbob ya? Boleh. Oh ya, ya, makasih, Usbob. Iya benar. Sudah? Mau tanya Usbob? Iya. Maaf. Itu Silakan. tadi kalau yang taro itu yang tanda panjang, udah gitu kemasukan lam, jadinya pendek aja ya. Sama bacanya juga pandang alam taro pendek jadi begitu masuk lam jadi pendek bunda. Jadi pendek ya. Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana 3 tulisan pagi ini? Gampang kan? Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Masih puyeng ya bunda? sedikit Ini puyeng. Bunda Leli belum turun tangan ini Puyeng untuk sedikit. memberikan tambahan review. Masya Allah. Insya Allah. Jadi ayah bunda hanya disuruh untuk mengulang-ulang apa yang sering kita Apa dengar. Kak? Oh, Ya. Jadi diulang-ulang bagaimana menuliskannya. Dan untuk pekan ini silakan ayah bunda berlatih ayat 13 sampai 16 ya. Dan distorkan mulai pagi ini sampai hari Ahad insya Allah pukul 21. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat ayah bunda belajar Al-Quran. Dan Usbob mohon doa juga ini. Insya Allah besok acara di Jogja. Nah ini Bunda Astinah dan warga Jogja mudah-mudahan Allah beri kemudahan bisa belajar Al-Quran. Dan amin. mudah-mudahan makin banyak ntar yang bergabung belajar bersama kita. Demikian ayah bunda. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.